Budaya cicilan udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Tapi yang jarang dibahas adalah kenapa cicilan bukan lagi sekedar pilihan, tapi berubah jadi kebutuhan. Bukan cuma soal beli barang, tapi soal bertahan di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan sistem yang gak berpihak. Di permukaan, semua terlihat normal, tapi di balik itu, ada pola yang terbentuk pelan-pelan. Sampai akhirnya, masyarakat merasa wajar hidup dalam hutang jangka panjang. Masalahnya bukan cuma di gaya hidup, tapi di sistem yang diam-diam dorong orang untuk terus konsumsi meskipun kemampuan gak pernah cukup. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Buat sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia, cicilan udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Bukan karena pilihan, tapi karena tekanan. Di banyak lingkungan, ada tuntutan yang gak kelihatan, tapi terasa terus-menerus. Harus kelihatan mampu, harus dilihat layak, harus terlihat seperti orang yang berhasil. Bukan cuma dari orang lain, tapi juga dari keluarga sendiri, dari temen, rekan kerja, bahkan pasangan. Barang-barang yang semestinya dibeli saat benar-benar mampu, akhirnya diambil lewat cicilan. Gaji yang pas-pasan dipaksain nyicil karena rasa malu kalau gak ikut punya. Rasa takut kalau dianggap ketinggalan. Nah, di masyarakat yang nilai seseorang dari tampilan luar, tekanan ini lama-lama jadi standar hidup, dan cicilan dijadikan alat buat ngejar standar itu. Yang bikin parah, sistem di sekeliling ikut mendukung. Iklan pembiayaan nyasar kemana-mana tanpa cek ketat, tanpa edukasi yang jelas. Barang-barang bisa dicicil langsung di tempat tanpa perlu nunggu gajian cukup. Bahkan sekarang, beli kebutuhan harian pun bisa dicicil. Akhirnya cicilan gak lagi dipakai buat barang besar atau keperluan penting, tapi udah masuk ke pola konsumsi harian. Dalam kondisi ini, banyak orang bukan lagi cicil karena butuh, tapi karena dipaksa sama keadaan sosial. Jadi makin lama, makin terbentuk budaya yang anggap cicilan itu hal yang normal. Padahal secara finansial, banyak yang udah nggak sanggup lagi, tapi tekanan sosial lebih besar dari kemampuan logika dan daya tahan dompet. Yang terjadi sekarang bukan sekedar masyarakat miskin yang ingin naik kelas, tapi masyarakat yang dipaksa pura-pura mampu demi jaga harga diri. Dan cicilan jadi alat utama buat nutup semua itu. Hidup di lingkungan kelas menengah ke bawah bukan cuma soal bertahan secara ekonomi, tapi juga soal bertahan di tengah tekanan sosial yang intens. Di banyak tempat, gengsi bukan hal yang sepele. Ada biaya yang harus dibayar kalau seseorang kelihatan berbeda, terutama kalau berbeda ke arah yang dianggap turun kelas. Di lingkungan padat yang interaksinya rapat setiap hari, standar sosial itu dibentuk secara kolektif dan ditegakkan lewat omongan, penilaian, sampai pengucilan halus. Kalau semua orang di sekitar ganti barang baru, maka yang masih pakai barang yang lama bakal jadi bahan omongan. Kalau yang lain bisa beliin anaknya sesuatu yang bagus, yang gak bisa akan dianggap kurang mampu. Gak ada yang bilang langsung, tapi sikap-sikap kecil dari tetangga, saudara, atau teman bisa bikin orang merasa harus segera menyesuaikan diri. Dan penyesuaian itu dalam banyak kasus hanya bisa dilakukan lewat cicilan. Tekanan kayak gini gak cuma datang dari luar, tapi juga dari dalam. Ada rasa malu kalau gak bisa ikut arus. Ada rasa bersalah kalau anak atau pasangan gak bisa punya apa yang orang lain punya. Akhirnya keputusan buat ambil cicilan bukan lagi soal kebutuhan rasional, tapi jadi respon atas tekanan psikologis dan sosial yang terus menerus. Bukan karena barangnya penting, tapi karena jangan sampai kita kelihatan paling susah. Nah, masalahnya lingkungan sekitar gak ngasih ruang buat jujur terhadap keterbatasan. Gak ada ruang aman buat bilang bahwa belum mampu beli itu. Karena begitu satu orang mulai menunjukkan keterbukaan soal kesulitan ekonomi, yang ada malah dikasih stigma. Gak jarang dianggap males, gak pintar cari uang, atau bahkan gagal sebagai kepala keluarga. Dan selama stigma itu masih jadi bagian dari cara masyarakat menilai satu sama lain, maka budaya gengsi ini gak akan pernah berhenti. Di tengah kondisi kayak gini, cicilan bukan lagi pilihan, tapi semacam kewajiban sosial yang diam-diam disepakati bersama. Siapapun yang gak ikut, otomatis dianggap keluar dari barisan. Dan di banyak kasus, orang lebih memilih terlilit cicilan daripada kehilangan harga diri di mata lingkungannya sendiri. Di tengah sistem yang gak mampu ngangkat masyarakat dari kemiskinan secara struktural, justru ada sektor yang melihat kemiskinan sebagai peluang bisnis. Bukan untuk diatasi, tapi untuk dimonetisasi. Perusahaan pembiayaan, bank digital, pinjaman online, sampai platform e-commerce, semuanya mulai nyasar ke segmen masyarakat yang paling rentan. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka tahu ini pasar yang besar, konsumtif, dan minim perlindungan. Masyarakat kelas bawah seringkali gak punya akses ke edukasi finansial yang memadai. Mereka gak dikasih pengetahuan soal bunga, penalti, biaya tersembunyi, atau
atau cara ngebedain kebutuhan dan keinginan. Tapi justru karena itulah mereka jadi target utama. Yang dikasih bukan pemahaman tapi penawaran. Promosi cicilan dibungkus sebagai bentuk kebebasan, kemudahan, bahkan sebagai hak. Slogan yang muncul selalu seolah berpihak, bisa punya sekarang, bayar belakangan, tanpa kartu kredit, proses cepat dan mudah. Semua dibuat terdengar seperti solusi, padahal dalam jangka panjang justru jadi jebakan. Situasinya makin parah karena negara nggak betul-betul hadir buat ngebatasin ekspansi ini. Regulasi lemah, pengawasan longgar, dan pelindungan ke konsumen nyaris nggak ada. Akibatnya yang terjadi bukan inklusi keuangan, tapi eksploitasi keuangan. Masyarakat didorong untuk berhutang, bukan untuk menabung. Didorong buat konsumsi instan, bukan buat perencanaan jangka panjang. Yang lebih ironis, strategi pemasaran mereka nggak cuma pakai iklan atau potongan harga, tapi juga mainin emosi. Narasi yang dibangun selalu dekat dengan psikologi masyarakat. Dan disitulah kemiskinan dijadikan bahan bakar buat naikin penjualan. Dan karena nggak ada sistem edukasi atau pelindungan yang jalan, masyarakat terus-menerus diseret masuk ke dalam lingkaran hutang yang sulit dihindari. Model bisnis kayak gini berjalan lancar karena masyarakat miskin nggak punya banyak pilihan, nggak bisa beli tunai, gaji nggak cukup, dan tabungan nggak punya. Jadi ketika ada tawaran bisa punya sekarang tanpa ribet, itu langsung dianggap jawaban. Padahal justru itu yang bikin mereka makin jauh dari kestabilan finansial. Dalam kondisi ini, kemiskinan bukan lagi dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan, tapi sebagai pasar yang harus dimaksimalkan. Dan selagi sistem terus kayak gini, masyarakat bawah akan terus didorong konsumtif lewat hutang, tanpa pernah benar-benar keluar dari keterjebitan ekonomi yang sama. Sistem cicilan ngebentuk pola konsumsi yang kelihatannya masuk akal, padahal penuh jebakan. Orang-orang dengan penghasilan pas-pasan bisa punya barang yang sebenarnya jauh dari kemampuan finansialnya. Bukan karena pendapatannya naik, tapi karena sistem cicilan bikin seolah-olah daya beli itu ada. Padahal yang dimiliki bukan kemampuan beli, tapi sekedar kemampuan mencicil. Di permukaan, semuanya terlihat normal. Gaji nggak besar, tapi bisa punya motor baru. Penghasilan ngepas, tapi bisa ganti handphone tiap tahun. Bahkan belanja bulanan sekarang bisa dicicil lewat aplikasi. Mentalitas yang tumbuh akhirnya bukan lagi soal menghitung apakah mampu atau enggak, tapi soal bisa masuk cicilan atau enggak. Yang dilihat cuma nominal bulanan, bukan total nilai dan beban panjangnya. Ini menciptakan lapisan ilusi, seolah-olah semua orang punya akses yang setara terhadap barang-barang konsumsi. Padahal yang terjadi adalah distribusi hutang, bukan distribusi kesejahteraan. Barangnya memang dipakai, tapi status kepemilikannya belum jelas. Dan ironisnya, di tengah kondisi ekonomi yang berat, masyarakat dibiasakan untuk merasa cukup hanya dengan bisa memiliki sementara. Dari sini muncul kebiasaan baru yang lebih berbahaya. Membeli bukan berdasarkan kebutuhan, tapi bisa dicicil. Bukan karena waktunya ganti, tapi karena ada promo 3 bulan pertama tanpa bunga. Ini bukan strategi finansial, tapi dorongan psikologis yang dibentuk oleh sistem konsumsi yang agresif. Akhirnya, orang makin terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Selama masih bisa bayar bulan ini, maka dianggap aman. Gak banyak yang benar-benar ngitung beban jangka panjangnya. Dan makin banyak yang hidup dalam ilusi daya beli, makin kabur batas antara mampu secara ekonomi dan mampu secara teknis bayar cicilan. Yang muncul dari situ bukan peningkatan kesejahteraan, tapi tekanan keuangan yang makin lama makin menumpuk. Karena ketika pengeluaran tetap tinggi tapi pemasukan stagnan, kemampuan bayar jadi makin rapuh. Dan dalam banyak kasus, itu jadi awal dari lingkaran hutang yang susah diputus. Di masyarakat kelas bawah, hidup itu bukan soal rencana jangka panjang, tapi soal bertahan dari hari ke hari. Gaji yang diterima habis dalam waktu cepat karena semua kebutuhan datang beruntun dan mendesak. Di situasi kayak gitu, wacana soal menabung, asuransi, atau dana darurat jadi terasa asing. Bukan karena mereka nggak mau, tapi karena memang nggak ada ruang untuk itu. Yang masuk langsung keluar. Bukan buat gaya hidup, tapi buat makan, bayar sekolah, ongkos kerja, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara di sisi lain, realita hidup nggak pernah bisa ditebak. Anak bisa sakit tiba-tiba, motor bisa mogok pas lagi dibutuhin, orang tua bisa kena musibah, acara keluarga datang tanpa kompromi. Dan ketika semuanya datang bersamaan, sementara simpanan gak punya, yang tersisa cuma pilihan, yaitu kredit. Di situ, cicilan berubah fungsi, bukan lagi alat konsumsi, tapi jadi alat bertahan. Bayar belakangan dianggap lebih realistis daripada nyari bantuan yang gak jelas bisa datang dari mana. Negara gak hadir dalam bentuk pelindungan sosial yang bisa diandalkan. Layanan kesehatan gratis masih terbatas, sistem bantuan darurat gak responsif, jaring pengaman formal cuma menjangkau segelintir orang. Itu pun dengan birokrasi yang rumit. Akhirnya masyarakat nyari jalannya sendiri, dan yang tersedia cuma satu, yaitu hutang. Kondisi ini ngebentuk pola hidup baru yang berbahaya. Orang mulai terbiasa mengandalkan cicilan buat kebutuhan mendesak, bukan karena nggak tahu resikonya, tapi karena nggak ada alternatif. Dan makin lama dibiarkan, makin kuat pola itu melekat. Sampai akhirnya, tiap kali ada kebutuhan apapun, solusinya selalu sama, yaitu cari tempat kredit. Akibatnya masyarakat nggak pernah benar-benar punya ruang buat bangkit, karena semua pemasukan terus ketarik menutup cicilan sebelumnya. Begitu masuk ke
sistem ini jadi susah keluar. Gak ada masa depan yang bisa disusun karena semuanya habis menutup krisis yang datang silih berganti tanpa sistem perlindungan yang melindungi dari bawah. Selama negara nggak betul-betul bangun sistem yang bikin masyarakat punya akses ke tabungan, proteksi sosial, dan dana darurat yang layak, maka cicilan akan terjadi penopang utama buat bertahan hidup. Bukan karena nyaman, tapi karena nggak ada pilihan lain. Hidup dalam cicilan udah jadi realitas yang diterima begitu aja, seolah itu bagian normal dari jadi orang dewasa di Indonesia. Padahal kalau dilihat lebih dalam, ini bukan soal gaya hidup semata. Ini soal tekanan struktural, sosial, dan budaya secara sistematis dorong masyarakat buat terus konsumsi lewat hutang. Selama negara nggak hadir dengan sistem yang adil, selama edukasi finansial nggak merata, dan selama tekanan sosial terus dipelihara, maka siklus ini nggak akan pernah berhenti. Dan yang paling dirugikan, tetap mereka yang sejak awal nggak pernah benar-benar punya pilihan. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.